Halo teman-teman pencinta aglonema, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Betul. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu nih Bang. Oke, Bang An, hari ini kita spesial banget nih Bang. Betul. Kemarin kita kan udah review aglonema minion yang ada di pasaran. Sekarang kita hadir di launching minion. Di kediaman Pak Greg Hambali ya. Betul, betul. Oke. Dan ini pengalaman kita pertama ya, mampir di kediaman Pak Greg. Iya, betul. Oke. Gimana nih Bang An? Ini hari yang keberapa Bang An? Hari ketiga ya Bang kalau dibilang. Oke. Ya, hari ketiga. Oke teman-teman, seperti biasa nih sebelum masuk video mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara apa Bang An? Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe nih Bang. Dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Samsudin. Oke. Dan jangan lupa di follow Instagram saya dari Bang Samsudin. Apa Bang? Samsudin 11 12 90 ya. Oke, yuk teman-teman langsung aja kita lihat di sini ada apa aja yuk. Mungkin nanti kalau kita ketemu Pak Gregnya bisa kita wawancara sebentar ya. Betul, betul. Oke, ayo Bang An. Ayo, Bang. Halo teman-teman pencinta aglonema, sekarang kita sudah didampingi oleh Pak Greg ya. Oke, Pak Greg, hari ini kan launching aglonema minion ya? Ya. Dibagi 4 hari ya atau 4? Ya, dibagi kemudian dalam 4 hari. Jadi ini hari yang ketiga? Ini hari yang ketiga, betul. Untuk menghindari kerumunan ya? Benar. Oke, oke teman-teman. Berarti masih ada 1 hari lagi besok ya, Pak Greg ya? Sesuai dari protokol COVID. Oke, luar biasa. Oke, ini di depan kita sudah ada aglonema minion teman-teman. Mungkin kamera bisa difokusin. Pak Greg, aglonema minion ini mempunyai karakter seperti apa sih Pak? Ya, relatif tanamannya itu jadi pendek, jadi termasuk jadi tipe aglonema yang relatif bisa dikatakan mini. Ya, jadi itu dia memiliki di sini kekerabatan dengan Lotus Delight yang sudah dilepas lebih dahulu. Ya. Kemudian di sini kita lihat di sini urat daunnya tuh tapi lebih banyak dibandingkan Lotus Delight. Oke. Ya, itu salah satunya. Dan daunnya relatif lebih eliptik. Kalau Lotus Delight dia lebih memanjang. Oke, Pak Greg, ini sudah warna maksimal atau bisa bermutasi lagi Pak Greg? Nah, aglonema itu memiliki kemampuan untuk bermutasi. Nah, jadi itu juga satu hal yang menguntungkan bagi yang memelihara. Karena dengan demikian dia memiliki karakter yang bisa saja berbeda dalam segi corak ataupun warna. Nah, itu jadi salah satu keuntungan. Dengan demikian orang memiliki mutasi, dia memiliki di sini bisa katakan varian yang berbeda dari varian aslinya. Dengan begitu dia nanti bisa katakan di sini memasarkan dengan harga yang lebih tinggi karena kan jadi barang baru. Oke, siap. Berarti ini nggak nuntut kemungkinan nanti bisa bermutasi. Benar, ya? Bisa. Bukan bisa. Warna terakhir ya? Bukan. Itu yang membuat jadi para penggemar aglonema jadi antusias. Luar biasa teman-teman. Ya. Karena walaupun ID-nya sama tapi warnanya beda-beda. Benar, itu benar. Betul. Ya. Kalau untuk dari segi perawatan kan kita banyak menemui para penghobi ada beberapa istilah aglonema bandel, aglonema rewel. Aglonema rewel itu perawatannya susah, tapi kalau aglonema bandel itu perawatannya simpel. Kalau minion sendiri kategorinya untuk perawatan boleh katakan dia bandel. Dalam arti dia nggak gampang-gampang mati. Oke. Lebih kekar ya. Kalau kita lihat dari daunnya juga lebih kekar, batangnya juga. Iya. Dan nanti anaknya banyak. Oh gitu? Iya. Oke, dia bisa anaknya banyak. Oke, siap. Nah, jadi yang paling penting tuh tanaman kalau kita rawat tentu dia akan tumbuh baik. Dan jadi dengan demikian kemudian itu juga dia bisa beranak bisa lebih banyak juga. Dengan demikian jadi kita juga bisa katakan menjualnya kalau mereka pedagang tentu sangat senang sekali kalau tanamannya lebih cepat beranak supaya uang yang mereka keluarkan lebih cepat balik plus keuntungan. Oke, betul. Gitu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan kita mesti tahu bahwa tanaman itu kan mengeluarkan oksigen. Lain dengan kemudian itu di sini bunga-bunga atau tanaman plastik yang kemudian meskipun cantik dan nggak perlu dirawat karena kemudian itu di sini tidak perlu disiram karena kemudian itu dari plastik. Tapi kan kita mesti tahu mereka tidak mengeluarkan oksigen. Dan oksigen ini adalah justru zat yang dibutuhkan kita bukannya hari per hari, tapi dari menit ke menit supaya kita masih bisa berdiri. Betul. Lain dengan makanan. Makanan meskipun dibutuhkan tiap hari, tapi kita tidak makan 1-2 hari meskipun kelaparan, tapi masih hidup. Tapi tanpa oksigen tidak ada lagi
tawar-menawar. Kita langsung terbaring dan tidak bergerak. Kalau sudah dalam hitungan menit, kita masih tidak dapatkan oksigen yang kita perlukan itu. Ya, jadi banyak fungsinya ya kalau tanaman hidup itu. Dari segi pandangan, bikin enak dilihat, terus juga fungsinya mengeluarkan oksigen ya Pak Greg ya. Benar. Dan banyak oksigen itu ya. Satu di sini hal yang penting yang kemudian itu di rumus kimianya kan O2. Iya, betul. O2 itu di dalam bahasa Indonesia ada disingkat bisa singkatan dari otot dan otak. Tanpa otot dan otak tidak ada pekerjaan besar. Benar. Nah, tidak ada program yang bisa dieksekusi. Oke. Otot saja yang bergerak jadi robot. Otak saja yang kemudian berjalan jadi konseptor saja. Nah, gabungan itu kalau dikoordinasi jadi kemudian itu hal yang membuat banyak hal jadi produktif. Nah, jadi sebagai sumber oksigen kita perlu tanaman-tanaman hijau sekitar kita khususnya yang juga kemudian itu layak untuk diperjualbelikan. Oke, siap. Pak Greg, saat ini kan hari terbesar untuk Minion ya karena launchingnya. Persiapannya berapa tahun Pak Greg sampai bisa di titik launching seperti ini? Ya. Minion itu kan kemudian itu bagian dari program persilangan aglonema yang katakan munculnya sekitar tahun 2000-an. 2000-an. Nah, jadi kemudian itu karena kemudian itu ini dalam program yang melibatkan beberapa jenis aglonema baru. Jadi Minion ini jadi salah satu yang kemudian itu karena kemudian itu dia kemudian itu juga tidak banyak pakan tempat. Kita waktu itu sampai kemudian itu di sini katakan biarkan dulu. Jadi tidak langsung diprogram ke propagasi. Oke. Baru biarkan sekarang dulu. ini karena kemudian itu kita lihat ini cocok sebagai di sini tanaman yang bisa kemudian itu dijadikan table plant jadi untuk penghias di atas meja karena ukuran yang kecil itu. Oke, siap. Nah, jadi itu kemudian itu kita pikir sekarang saatnya kita launching karena kemudian itu jumlahnya udah relatif cukup. Berarti cukup penantian yang cukup lama ya? Iya, benar. Karena lama. kemudian itu dengan demikian kalau kita kemudian itu di sini sebarkan di Indonesia dulu. Pasar Indonesia yang begitu besar itu tidak diisi oleh tanaman dari kita sendiri yang nanti keluar diperbanyak di sana baru masuk lagi ke Indonesia. Jadi dengan demikian orang Indonesia sendiri kita lebih giatkan untuk berpartisipasi di sini memperbanyak silangan yang dibuat di Indonesia sendiri. Oke, jadi nggak impor-impor lagi Ya, gitu ya? dengan demikian juga kita bisa menghemat devisa. Tetap ini ya untuk untuk lakian itu menggunakan rotundum Aceh. Yang jelas rotundum itu elemen di sini aglonema yang maksud jenis aglonema yang tidak harus selalu ada supaya warna merah bisa dimunculkan. Oh gitu. So, rotundum dari Aceh atau dari Sumatera Utara itu ibarat garam. Kalau makanan tanpa garam sambar semua. Apa itu sayur lodeh, sayur asam, sayur capcay atau nggak ada garam nggak ada. Nasi dengan biasa saja dengan garam rasanya enak. Oke. Nah, itulah jadinya. Pentingnya rotundum. Siap. Mungkin kamera bisa dilihat detail ya daunnya ya. Oke. Nah, kita bisa lihat urat-urat ini munculnya itu dari aglonema rotundum. Iya benar, urat-uratnya seperti ini. Oke. Oke, Pak Greg, terima kasih banyak ini Pak Greg ya. Sudah mengenalkan kita dengan Minion. Oke, teman-teman. Silakan kemudian mengembangkan tanaman ini dan memelihara sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke teman-teman, selanjutnya ini kita mau ambil nomor antrian nih. Bisa dilihat stoknya. Coba sebentar kita tanya Bang Cuna. Bang Cuna, dapat nomor antrian dapat undian nomor berapa? Nomor 65. 65. Nih, 65. Ayo kita cari, Bang. Yuk. Kita cari 65. Ini. Nih 65, Bang. Nih 65. Iya kan? 65 bener nih. Anaknya banyak. 65 nih teman-teman nih. Tuh. Jadi ini paketnya Bang Cuna nih, anaknya banyak. Anaknya banyak. Wow, total ada berapa pot nih? 1, 2, 3, 12 pot. 12 pot. 12 pot. Istri 2. Ini bakal Istri udah dapat. Oke. Ini bakal jadi ini ya, penghuni di Aglonema Parung. Aglonema Parung. Oke, siap. Ayo teman-teman, selanjutnya kita dengar sambutan dari Pak Greg Hambali. Silangan-silangan yang sudah ada di katakan pasaran atau juga katakan di tempat-tempat memang aglonema dikatakan
disilang-silangkan, seperti misalnya di Thailand. Nah, indukan dari Minion sendiri adalah yang sama dengan indukan dari Lotus Delight, yang sebetulnya aslinya berasal dari Filipina. Dan ini merupakan jadi silangan antara Aglonema philippinense dan Aglonema commutatum varietas tricolor asal Filipina yang disilangkan di Thailand. Dan di Thailand kemudian itu dipakai disilangkan dengan kemudian itu di sini cawang, dan hasilnya kita kenal dengan nama Siam Aurora. Dan saya waktu itu pernah ketemu dengan Cis Dupong. Wih, itu mungkin satu silangan yang sulit untuk diduplikasi. Nah, tapi saya pikir apa salahnya saya coba. Nah, waktu itu sulit sekali kita dapatkan di sini indukan dari Thailand. Jalan satu-satunya saya kemudian itu melalui Kuaseng pedagang di sini Aglonema, dan karena dia beli dalam jumlah banyak, akhirnya juga dia bisa dapatkan indukan-indukan yang saya bisa manfaatkan untuk tetua silangan di sini. Dan seperti kita ketahui hasilnya adalah Lotus Delight, kemudian itu Minion, dan itu merupakan silangan antara di sini jadi yang katakan tadi turunan dari Filipinense dengan commutatum tricolor yang kami sebut di sini sebagai lipstick putih, karena kemudian itu tepian dari daun warnanya putih. Dan sesudah kita silangkan dengan kemudian itu rotundum yang berbeda, muncullah di sini yang namanya Lotus Delight dan Minion yang kemudian itu semuanya merupakan sosok aglonema yang ukurannya mini. Dan Minion mempunyai kelebihan karena kemudian itu di sini garisnya lebih banyak. Meskipun di sini warnanya lebih katakan muda dibandingkan Lotus Delight, dan sebetulnya masing-masing memiliki keistimewaan dan keunikan sendiri-sendiri. Dan sebetulnya ini merupakan program yang tahun 2000 itu merupakan program yang sebetulnya sangat intens sekali. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa lihat silangan-silangan yang memakai rotundum yang gagal, bukan yang berhasil. Yang berhasil itu kan kita sematkan di pot tanaman silangan yang tumbuh dan kemudian itu kita evaluasi. Di sini kita lihat rotundum saja yang di sini yang dipakai ada 1783. Ini di katakan kantong yang ini. Di kantong yang ini rotundumnya 1061. Terus lagi yang ini 4.265. Jadi kita bisa lihat bahwa mungkin saya kira di Asia Tenggara, di Bogor inilah rotundum paling banyak dipakai dalam proses persilangan. Di Thailand mungkin juga mereka pakai, tapi seperti kita tahu mereka kan harus dapatkan rotundum dari Sumatera melalui berbagai tangan. Di sini kemudian itu kan kita bisa mengakses rotundum langsung dari kemudian itu pengumpulnya. Dan waktu itu kebetulan saya bekerja sama dengan Pak Karijan, seorang penduduk dari Jawa yang bertransmigrasi ke Sumatera, yang bermukim di daerah di sini Kampung Gotong Royong di Bukit Lawang di aliran Sungai Bohorok. Nah, Pak Karijan ini usianya sudah mendekati 70, tapi waktu itu masih aktif ke hutan untuk cari. Dan waktu itu saya selalu bilang, Pak Karijan, selalu ambil rotundum yang sudah muncul bunganya kalau bisa. Jadi itu dan selama bunganya belum mekar tidak masalah, kirim saja. Dan waktu itu saya selalu pesankan jangan dicabut seluruh pohon, ambil saja setekannya berikut 2-3 akar, dan itu kemungkinan besar akan tumbuh dan kemudian itu bunganya akan mekar. Dan waktu itu juga saya katakan, kalau setekannya itu dari satu rumpun atau satu pohon, dijadikan satu. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa ini setekan dari katakan pohon yang berbeda atau pohon yang sama. Dan dengan cara seperti itu, rotundum yang datang dalam tempo 3 hari bisa kemudian itu dia mekar dan langsung bunganya dipakai. Jadi ada percepatan. Selain itu juga saya dapat banyak di sini kesempatan oleh Dr. Purbo untuk memanfaatkan koleksi rotundumnya yang ada di Gunung Gelis. Jadi saya rata-rata setiap minggu, seminggu itu 2 kali naik sepeda motor sore hari ke sana, ambil yang sedang berbunga, bawa pulang, pakai, sudah disilangkan. Jadi saya kembalikan, kalau sudah jadi
Maksudnya, kalau nggak jadi saya kembalikan, kalau jadi saya tahan dulu. Sampai jadi, terus baru dikembalikan. Nah, jadi itu satu proses panjang yang di sini tentu memerlukan, boleh katakan itu semacam, bukan cuma kejelian, tapi juga mau capek lah. Karena itu kan di Grand Max yang biasa dipakai mondar-mandir itu, jalannya panjang berbatu-batu. Jadi tidak ada yang jalannya mudah, no easy harvest. Bahwa kalau you mau maju, you harus mau banting tulang. Capek, tandanya kita kerja. Kemudian tuh di sini bungkuk-bungkuk, tandanya kita tadi harus lihat terus ke bawah. Nah, jadi semuanya itu katakan tidak ada yang tanpa keringat. Nah, jadi meskipun begitu, kita jangan lupa bahwa semuanya itu akan memberikan hasil. Jadi jangan pikir kalau kita susah payah itu kita cuma kerja bakti. Jangan karena kan saya kemarin itu juga dibilang, bapak sih siok kebolo. Siok kebolo itu kan kerjanya kayak kebo, kemudian itu pakai otot terus bukan begitu kata saya. Orang kerja keras itu tidak perlu siok kebo, siok tikus, siok ayam, siok bebek segala macam. Itu tidak penting. Yang penting kita komited bahwa selama kita hidup, kita bikin tempat kita hidup ini jadi surga buat kita semua. Kebetulan memang aglonema Minion dari dulu sudah kami miliki dari awal tahun 2000-an. Kami simpan saja. Dalam dunia tanaman hias kita tahu sendiri ada pasang dan ada surut. Tapi yang penting waktu naik lagi, waktu pasang lagi kita sudah punya barang. Jangan kebalikannya waktu ramai baru masuk. Jadi oleh karena itu ini sudah kami miliki dari dulu. Pada awal pandemi rajin merajang, bukan meranjang, maaf tadi salah kepleset lidah, merajang. Nanti aduh konotasinya jadi berbeda, meranjang lah. Aduh nanti mikirnya kemana-mana. Ya, jadi pada awal pandemi kami melihat pasar akan naik lagi, jadi kami rajin merajang dengan harapan pada Juni 2021 ini kami bisa rilis. Terima kasih banyak kepada Mama dan Papa. Papa adalah entitas yang membuat dari 0 menjadi 1. Mama adalah entitas yang membuat dari 1 menjadi 100 atau bahkan 1000 untuk kali ini, karena setiap satu paket kan ada 10-an dan kami launching 100 paket, jadi sekitar ada 1000-an tanaman kurang lebihnya. Nah, terima kasih kepada kedua entitas ini, dan sangat baik sekali kalau kedua entitas ini berada di satu rumah. Kedepannya Pak Greg masih ada hujan yang mau diperbanyak. Nanti selanjutnya tahun depan ada Jayanti, masih ada Sweet William, lalu Ratna, lalu Gatot, Lurik, Isabella, lalu selanjutnya, oh iya kalau lulus ujian, karena Papa memutuskan apakah layak dipropagasi atau tidak, dan kedua kalau lulus ujian kehidupan, karena tanaman juga kadang-kadang tidak kuat menghadapi kerasnya dunia. Oke teman-teman. Hai Bang Cuna, akhirnya sampai juga nih ya. Tadi kita habis launching aglonema Minion di tempatnya Pak Greg Hambali. Pak Greg Hambali langsung. Nah ini kita udah sampai di nursery Aglonema Parung. Pusat Aglonema Parung. Jadi ini nanti jadi penghuni baru ya Bang ya? Penghuni di baru. Pusat Aglonema Parung teman-teman. Tuh. Dapat souvenir juga ya Bang ya? Souvenir. Kayak dapat souvenir, selain ada pot ada souvenir. Bang bisa diambil satu Bang, coba Bang. Kita kasih tahu teman-teman nih. Penghuni terbaru di Pusat Aglonema Parung. Tuh, bisa dilihat tuh. Bang, ini rencananya Abang mau langsung kasih label harga seperti yang di rak-rak atau Abang mau taniin atau gimana dulu nih Bang? Mau ditaniin dulu kayaknya. Hah? Taniin dulu. Taniin dulu. Kita modalnya nggak muter dong. Nah, biar. Hah? Biarin. Oke, jadi beda-beda sih nursery ya. Ada yang langsung jual, ada yang ditaniin dulu. Ya, tapi Bang Cuna ditanin dulu. Seperti dulu. Golden Hope yang tahun lalu ya? Ya, itu kan Abang ambil juga tuh paket. Itu Abang tanin dulu ya? Tanin dulu. Dan sekarang udah nggak ada sisa, biar satu. Luar biasa. Bang, gimana nih kesan-kesannya sama Minion Bang? Ini kan Abang kan orang aglonema nih. Hadirnya Minion gimana menurut Abang? Kayaknya prospek dah. Prospek? Prospek. Jadi makin meramaikan ya? Makin meramaikan, jadi variasinya lebih banyak. Oke, jadi meramaikan aglonema. Jadinya gini Bang, biasanya orang udah pada punya aglonema semua kan? Betul, betul. Apalagi yang belum punya, biasanya Sultan tuh. Kalau Sultan kan beli apa aja bisa dong. Tiba-tiba keluarlah si Minion, ada lagi buruan baru. Ada lagi. Oke. Ya.
Oke. Bocorannya belakangan kan tadi udah dibilang. Betul. Ya udah berarti teman-teman nih Aglonema minion ini mau diperbanyak dulu di pusat Aglonema Parung. Jadi kalau teman-teman ke sini mungkin diumpetin dulu ya, Bang ya? Satu. Atau dibuat pajangan? Satu mah ada buat pajangan. Satu, oke, buat edukasi ke teman-teman ya yang ke sini. Seperti apa sih Aglonema minion, kan banyak juga yang nggak bisa berkesempatan langsung ke kediaman Pak Greg ya, Bang ya? Betul, betul. Oke. Ya udah teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton launching minion ini sampai habis ya. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Sampai lagi dan salam Aglonema.